بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 6 Jumadil Ula 1443. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam dan kita sudah sampai pada pembahasan Kitabul Haji. Kita lanjutkan hadis 220. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu ma yajuzu qatlun. Bab apa yang boleh untuk dibunuh, yaitu pada waktu sedang ihram, sedang haji atau umrah. 222 an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun, ada lima perkara, khamsun ada lima minat dawabi, dari binatang-binatang melata, kulluhunna masing-masing dari binatang-binatang tadi fasikun adalah binatang yang fasik, maksudnya banyak madharatnya. Yuktalna boleh dibunuh fil haram pada tanah haram. Al-ghurabu gagak, wal hida'atu dan elang, wal aqrabu dan kalajengking, wal fa'ratu dan tikus, wal kalbul aqul dan anjing yang melukai atau anjing yang buas. Wali muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, yuktalu khamsun, dibunuh lima, fawasiku binatang-binatang yang fasik, fil hilli baik di tanah halal, wal haram maupun di tanah haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ada dua tanah haram, Mekah sama Madinah. Maka binatang-binatang di Mekah yang biasanya diburu tidak boleh diburu. Misalnya ada biasanya kelinci atau tupai atau apapun yang biasa diburu orang. Ini kalau di Mekah, di Madinah tidak boleh diburu. Tetapi diperkecualikan lima hewan yang disebutkan dalam hadis itu. Ini meskipun berada di Mekah atau Madinah, dibunuh boleh: satu gagak, dua burung elang, tiga kalajengking. Ini semuanya hewan-hewan yang fasik. Fasik itu banyak mandorotnya. Gagak mandorotnya apa? Saya nggak ngerti karena belum pernah kenalan sama gagak. Elang mandorotnya apa? Nah, saya baru tahu bahwasanya elang itu kalau ada kebakaran di hutan, dia akan meluaskan kebakaran di area hutan tersebut. Karena dia akan membawa ranting-ranting, kemudian dia lempar ke sana, ke sana. Akhirnya kebakaran jadi tersebar di mana-mana. Nah, maka Nabi mengetahui hal itu dari wahyu. Nabi suruh ini elang dibunuh. Kalau jengking ini motorotnya adalah karena dia berbisa. Karena itu para ulama mengatakan hukum ular sama dengan kalajengking. Kenapa? Sama-sama berbisa. Meskipun Nabi hanya nyebut kalajengking, tapi hukumnya berlaku juga untuk ular. Fa'rah, tikus, madorotnya banyak. Nah, tikus itu kan perusak. Dimanapun ada tikus, pasti kita susah. Tapi saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, tikus-tikus di rumah saya hari-hari ini sudah hilang. Mau tahu rahasianya, Pak? Padahal saya sudah judek. Katanya dikasih kopi. Ya. Saya beli kopi sak wadah gede. Bukan untuk saya minum, tapi saya tabur-taburkan di tempat tikus itu. Ternyata masih digunakan sebagai sarang. Nah, ini berarti teorinya salah ini. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Nah, ini setelah berdoa itu kemudian tikusnya itu. Pengen tahu, doa menghilangkan tikus. Ini doanya ini. Allahumma ikfini syarral fa'r. Ya Allah, cukupilah saya dari keburukan tikus.
karena merasa sudah nggak bisa. Diusahakan ini, diusahakan itu, masih nekat aja tikusnya. Ya sudahlah, yang menciptakan tikus siapa? Allah. Ya minta aja sama Allah. Saya ulang-ulang doa ini. Allahumma kfina syarrul fa'ar. Allahumma kfina syarrul jirdan. Allahumma kfina syarrul fi'ran. Artinya sama, tikus. Nah, setelah itu Allah kirim ke rumah saya. Itu kan tikusnya itu di lantai 2. Karena lantai 2 itu masih belum beratap. Allah kirim ke lantai 2 itu kucing tetangga saya. Suka datang ke atas itu. Nah, pas saya naik ke atas tuh saya kaget tuh ada 2 mata apa namanya dalam kegelapan mencereng. Ternyata saya dekati, oh kucing. Oh berarti ini gara-gara kamu itu tikusnya pada gak berani. Dan itu tikusnya rutin malam-malam itu berkunjung ke lantai 2. Oke. Nanti subuh sudah nggak ada Pak, udah hilang. Nah, padahal tikusnya itu biasanya beraksi di malam hari. Nah ini pengalaman saja. Oke. Pengalaman menghadapi tikus kalau pusing pun nih, kayak doa on. Kalau masih ada usaha, lakukan usaha. Kemudian anjing yang ganas, yaitu yang menggigit atau melukai orang, nah itu silahkan dibunuh. Maka kalau ada anjing yang mengganggu kita, padahal kita lagi berjalan, ambil pedang bunuh. Nih. Nanti kalau pemiliknya minta ganti rugi, kita ambil tanah, berikan ke tangan dia. Nyo ganti rugi nih. Kenapa kita kasih tanah? Bukan karena kita melete atau temaki, bukan. Tetapi karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa ahadun," kalau datang seseorang, yatlubu tsamanan kalbi, minta harganya anjing, minta ganti rugi harganya anjing yang kita tabrak sampai mati atau kita bunuh gara-gara mengganggu kita tadi, famla kaffahu, maka penuhilah telapak tangannya turaban, dengan debu. Hadis riwayat Abu Daud, derajatnya sahih. Nah, kalau sudah kita lakukan sunnah Nabi ini, kita kasih debu atau kita kasih tanah, dia nggak terima, nah kita siap-siap nih. Kalau kita nggak punya bela diri, ya bisa remuk kita. Maka umat Islam harus bisa bela diri. Maka khusus 5 hewan ini boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Adapun selain dari hewan-hewan ini jangan dibunuh. Kita lanjutkan. Bab dukhuli Makkah wa ghairihi. Bab masuk ke kota Makkah dan bab-bab yang lainnya. Hadis 221. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, masuk ke kota Makkah amal fathi, pada tahun Fathu Makkah. Wa ala ra'sihi, tahun Fathu Makkah itu 8 Hijriah. Wa ala ra'sihi, dan di atas kepala beliau al-mighfar, ada helm besi. Falamma, maka tatkala naza'ahu, Nabi melepas helm besi tadi, ja'ahu rajulun, datang kepada beliau seorang laki-laki. Faqala, maka dia lapor, Ibnu Khatalin, Abdullah bin Khatal, muta'alliqun, dia itu bergelantungan, bi astaril Ka'bah, dengan kiswahnya Ka'bah, bajunya Ka'bah. Faqala, maka Nabi bersabda, uqtulu, bunuhlah Abdullah bin Khatal. Hadis ini menunjukkan bolehnya orang masuk kota Makkah dalam keadaan tidak ihram. Ini masalah diperselisihkan ulama. Apakah boleh orang masuk Makkah dalam keadaan tidak ihram? Ada pendapat mengatakan tidak boleh, masuk Makkah harus ihram. Tapi pendapat yang lebih kuat, boleh tidak ihram. Dalilnya apa? Ini. Wa 'ala ra'sihil bilfar. Nabi masuk Mekah pakai helm besi. Orang ihram kan tidak boleh pakai penutup kepala. Sudah kita bahas dulu.
Nah, ketika beliau pakai penutup kepala, helm besi, berarti beliau tidak sedang ihram. Karena itu ringkasnya. Orang yang masuk kota Mekah itu ada dua macam. Ada yang niatannya untuk haji dan umroh, ada yang niatannya bukan haji umroh. Misalnya niatannya mengunjungi keluarganya yang di Mekah. Nah, yang wajib masuk Mekah dalam keadaan ihram itu yang pengen haji dan umroh saja. Tapi kalau masuk dalam rangka bukan haji umroh, silakan tidak ihram, nggak ada masalah. Berdasarkan hadis ini, Nabi dakhala Makkah, masuk Mekah untuk apa ini? Untuk penaklukan kota Mekah, untuk perang. Berarti kan bukan untuk haji umroh, maka tidak ihram, tidak apa-apa. Kemudian apa sih kasusnya Abdullah bin Khattal ini? Jadi gini, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, itu Nabi mencatat 9 nama orang. Ini 9 nama di list oleh Nabi SAW, di blacklist, daftar hitam. Ini harus dibunuh dalam kondisi apa? Salah satunya siapa? Abdullah bin Khattal. Kenapa Abdullah bin Khattal kok disuruh oleh Nabi untuk dibunuh? Dia itu dulunya sahabat Nabi, tapi kemudian murtad. Orang murtad itu dalam Islam wajib apa? Bunuh. Laki maupun perempuan sama saja. Dulunya Islam kemudian murtad. Bunuh penggal lehernya. Kewajibannya siapa ini membunuh? Pak Jokowi. Kalau ada orang murtad di Indonesia tidak dibunuh, dosanya ditanggung Pak Jokowi. Kenapa? Dia yang semestinya menegakkan. Kalau kita ini nggak boleh kita ambil pedang tiba-tiba tetangga kita yang murtad kita bunuh, nggak boleh, nggak boleh. Kecuali kalau kita sebagai penguasa, nah, boleh. Okay? Nah, kita bukan penguasa, kita rakyat. Nah, maka Abdullah bin Khattal ini setelah dia masuk Islam kemudian murtad, kemudian kurang ajar sekali. Dia suka mencela Nabi Muhammad SAW. Dia punya 2 budak perempuan. Dia suruh nyanyi-nyanyi, joget-joget, isi nyanyiannya mencela Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi katakan, ini Abdullah bin Khattal dibunuh. Nah, begitu penaklukan Mekah terjadi, Abdullah bin Khattal ketakutan. Dia khawatir dibunuh. Maka dia bergelantungan pada bajunya Ka'bah. Niatannya supaya tidak jadi dibunuh. Para sahabat melihat dia bergelantungan di Ka'bah. Mereka nggak berani. Wah, dibunuh enggak ini? Perintah Nabi dibunuh dalam kondisi apapun. Tapi kok nempel di Ka'bah? Akhirnya mereka lapor dulu kepada Nabi. Nah, ini sikap yang benar seperti ini. Kita ragu-ragu dalam melakukan sesuatu dalam bab agama ini, tanyakan kepada ulama. Jangan langsung diawur, jangan. Bahaya, bisa masuk neraka. Maka para sahabat tanya, ternyata Nabi tidak mengubah fatwanya. Beliau katakan, uktulu, bunuh dia. Akhirnya dibunuh. Tapi dari 9 orang yang di blacklist ini, tidak semuanya akhirnya dibunuh. Misalnya di antara mereka ada Ikrimah. Ikrimah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya termasuk yang disuruh dibunuh. Tapi setelah dia lari dari Mekah sampai ke Yaman, kemudian dia disusul oleh istrinya. Ikrimah, kamu jangan lari. Nabi Muhammad itu orangnya lembut. Kalau kamu masuk Islam, tobat pasti diterima. Akhirnya Ikrimah luluh, balik lagi ke Mekah, datang kepada Rasulullah SAW, disambut oleh Nabi, marhaban firraqibil muhajir atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang saudaraku. Karena Nabi tahu dia mau masuk Islam. Akhirnya Ikrimah ini masuk Islam. Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Abu Jahal kan paman Nabi. Nah, Ikrimah ini juga pangkalan kafir dulunya. Maka Nabi blacklist ini, bunuh Ikrimah. Tapi karena dia minta maaf masuk Islam, akhirnya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dua. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة masuk ke kota Makkah min kadain dari tempat namanya kada min as-saniyatil mulya dari bukit yang tinggi allati bil fathah yang di fathah ini juga nama tempat wa kharaja sementara beliau keluar min as-saniyatis sufla dari Saniyah apa itu bukit As-Sufla yang rendah. Hadis ini menunjukkan bahwa
kalau kita masuk Makkah, hendaklah keluarnya itu dengan jalur yang berbeda. Masuknya dari atas, keluarnya dari bawah. Karena Makkah ini kan lembah. Nah, maka masuknya dari atas, keluarnya dari bawah. Intinya adalah masuk dan keluarnya itu jalannya berbeda. Tapi apakah harus seperti itu? Tidak. Seandainya masuk dan keluar dari jalur yang sama, tidak ada masalah. Tetapi kalau pengen seperti Nabi SAW, masuknya dari kada, keluarnya dari kuda. Jadi ada dua tempat, kada sama kuda. Kalau masuk, kafnya di fathah, kada. Tapi kalau keluar, kafnya di dhamma, kuda. Dan ini bisa kita terapkan juga untuk amal-amal yang lain. Berangkat dari rumah menuju ke lapangan sholat Id dari jalur A. Pulangnya jangan dari jalur A, tapi dari jalur B. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Mari kita lihat hadisnya. Khalafat tariqa. Karena adalah Nabi idza kana yaumul idin, apabila datang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, khalafat tariq, membedakan jalur, yaitu jalur berangkat ke lapangan dan jalur pulang. Hadis ini riwayat Bukhari. Nah, ini meskipun bicara tentang hari raya Idul Fitri Idul Adha, bisa kita terapkan dalam amal soleh yang lain. Misalnya datang ke masjid, ya. Rumah kita di tengah-tengah misalnya. Masjid punya jalan dua, selatan sama utara. Nah, maka kita berangkat dari jalur selatan, pulangnya dari jalur utara. Tujuannya apa seperti ini? Tujuannya tempat-tempat ini akan menjadi saksi perbuatan baik kita. Bumi ini akan cerita kepada Allah di akhirat nanti, ya Allah, saya dulu dilewati oleh orang ini untuk datang ke masjid salat jamaah. Maka ampunilah dosanya orang ini. Masukkanlah ke dalam surga. Nah, itu bumi nanti akan bicara begitu. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Ini ayat yang sering kita baca. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin, pada hari itu di akhirat, tuhadditsu, bumi menceritakan akhbaraha, berita-beritanya, bi anna rabbaka, karena Allah Subhanahu wa taala awha laha, memerintahkan bumi untuk melakukan hal tersebut. Jadi bumi bisa ngomong. Ngomongnya apa? Menyaksikan kebaikan dan menyaksikan keburukan. Kalau kita berzina di satu tempat, alhamdulillah, maka tempat itu nanti akan berbicara kepada Allah. Saya dulu digunakan oleh simpulan untuk berzina. Karena itu kita tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tempat kita pasti akan ketahuan. Kenapa? Buminya itu bisa bicara nanti di akhirat. Dalilnya ini surat Az-Zilzal atau Az-Zalzalah ayat 4 dan 5. Kita lanjutkan 223. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dakhala, telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita, ke Ka'bah, wa Usamah bin Zaid, bersama Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi Muhammad atau cucu angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Bilal, dan Bilal muadzin, wa Utsman bin Talha, dan Utsman bin Talha, pembawa kunci Ka'bah. Fa'aghlaqu, maka mereka mengunci alaihim, untuk mereka, al-baba, pintu Ka'bah. Jadi supaya semuanya tidak masuk. Kalau semuanya masuk jadi desak-desakan. Falamma, maka tatkala fatahul baba, mereka sudah membuka pintu Ka'bah, kuntu, adalah aku Ibnu Umar, awwala man walaja, pertama kali orang yang masuk Ka'bah. Falaqitu Bilal, maka aku berjumpa dengan Bilal, fasa'altu, maka aku tanya kepada dia, hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sholat di dalam Ka'bah? Qala, Bilal menjawab, na'am, ya. Bainal amudaini, di antara dua tiang, al-yamaniyaini, yang menghadap ke arah negara Yaman. Hadis ini menunjukkan
bolehnya sholat di dalam Ka'bah. Dan ini diperselisihkan ulama. Sebagian mengatakan hanya boleh sholat sunnah di dalam Ka'bah. Sholat wajib tidak boleh. Kenapa? Ini kasusnya Nabi masuk ke Ka'bah. Ini juga sholatnya sholat sunnah. Ini kan masuknya pada waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah waktunya kapan? Waktunya dari duha sampai dengan asar. Jadi ini kira-kira sholat duha. Nah, maka berarti sholatnya sholat sunnah. Tetapi pendapat yang terpilih adalah bahwa kalau sholat sunnah boleh di Ka'bah, sholat wajib pun juga boleh di Ka'bah. Karena hukum sholat sama aja. Sholat kan harus menghadap Ka'bah. Nah kalau kita berada di dalam Ka'bah, otomatis kita sudah menghadap Ka'bah, kita di dalamnya. Karena kalau kita di dalamnya, menghadap temboknya Ka'bah, berarti menghadap Ka'bah. Maka orang yang sholat di Ka'bah itu posisinya bagaimana? Bebas. Ke arah timur, ke arah utara, ke arah selatan, ke arah barat, bebas. Kenapa? Semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Kalau sholat di atas Ka'bah gimana? Kalau sholat di atas Ka'bah, syaratnya harus ada bagian bangunan Ka'bah yang dia menghadap kepadanya. Dan memang Ka'bah itu atapnya itu ada temboknya. Sehingga orang yang naik ke atas Ka'bah itu bisa sholat di atas Ka'bah. Karena badannya menghadap ke arah temboknya Ka'bah. Seandainya temboknya itu semuanya diratakan, maka orang tidak boleh sholat di atas Ka'bah. Kenapa? Kalau sholat di atas Ka'bah berarti tidak menghadap Ka'bah. Maka Ka'bah sore. Nah, maka alhamdulillah orang-orang memang pintar. Okay? Ka'bah atasnya dikasih dinding sehingga orang sholat di situ masih sah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar itu orang yang paling rakus untuk mengetahui sunnah Nabi. Maka begitu masuk Ka'bah, dia langsung tanya, hei, Nabi tadi sholat nggak? Maksudnya apa? Kalau Nabi sholat, saya pengen sholat seperti Nabi. Lah Bilal itu tahu, Ibnu Umar itu pasti pengen ngerti di mana Nabi sholat. Maka langsung dijawab, ya dia sholat. Sholatnya di antara dua tiang yang menghadap ke arah negerinya. Maksudnya supaya kalau Ibnu Umar pengen sholat di Ka'bah, tempatnya di situ persis di tempatnya Rasulullah SAW. Tapi ini bukan batasan ya. Sholat dimanapun saya katakan tadi boleh, menghadap kemanapun boleh. Adapun kalau memilih tempat yang dipilih Nabi, bagus, tidak ada masalah. Yang penting tidak meyakini bahwa itu harus. Kalau meyakini itu harus, maka itu adalah satu keyakinan yang sesat, yang salah. Dalam hadis yang lain disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah itu tidak pernah salat di Ka'bah. Nah, sekarang mana yang dimenangkan? Ibnu Abbas mengatakan tidak sholat, Bilal mengatakan sholat di Ka'bah. Tentu saja yang dimenangkan adalah yang mengatakan Nabi sholat di Ka'bah. Kenapa? Nah, kaidahnya ya. Al-alim hujjatun ala man la ya'lam. Orang yang tahu itu adalah hujjah, dimenangkan daripada orang yang tidak tahu. Ibnu Abbas mengatakan Nabi tidak sholat di dalam Ka'bah karena dia nggak tahu. Ya dia nggak salah, dia nggak tahu. Bilal tahu, maka dia menceritakan sesuai apa yang dia ketahui. Berarti yang dimenangkan yang tahu. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa kunci Ka'bah itu dipegang oleh Utsman bin Talha. Makanya dia disebut sebagai Al-Hajabi. Al-Hajabi itu artinya pembawa kunci Ka'bah. Dan ini yang menetapkan adalah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, kunci Ka'bah dipegang oleh keluarga Utsman bin Talha. Tidak akan merampas dari mereka kunci tersebut kecuali orang zalim. Jadi nggak boleh diambil alih
Sekarang yang berkuasa di Saudi siapa? Bukan orang-orang keluarga Utsman bin Talha, tetapi kunci tetap di bawah keluarga Utsman, keturunan Utsman bin Talha. Pemerintah Saudi nggak berani mengambil alih, nggak berani. Kenapa? Khawatir kualat sama Rasulullah SAW. Karena Nabi sudah bersabda, dolim kalau mengambil kunci dari mereka. Nah, maka yang boleh membuka atau yang berhak membuka itu adalah ini para keturunan Utsman bin Talha, dan dia masih kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan 224. An Umar radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Sayyidina Umar jaa datang ilal Hajaril Aswad, ke Hajar Aswad, artinya batu hitam. Faqabbalahu, lalu dia mencium Hajar Aswad. Wa qala, dan dia mengatakan, inni la a'lam, sesungguhnya sungguh saya tahu, annaka hajar, bahwasanya kamu itu hanya batu, la tadurru wa la tanfa', kamu tidak bisa memberi mandorot, juga kamu tidak bisa memberi manfaat. Batu tidak bisa apa-apa. Walaula anni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tidak saya melihat Nabi yuqabbiluka, mencium kamu, maqabbaltuka, aku juga tidak akan mencium kamu. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang haji atau umrah, ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah, maka dia disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Kapan menciumnya? Di awal tawaf. Jadi tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, cium. Setelah itu baru kita mulai tawaf. Tawafnya Ka'bah ditaruh di bagian kiri kita. Nah, begini. Sampai 7 kali. Setiap kali melewati Hajar Aswad, cium. Melewati lagi, cium. Melewati lagi, cium. Berarti nyiumnya 7 kali. Kalau bisa. Faktanya bisa enggak? Enggak bisa. Tahun 2010, saya umroh. Diumrohkan orang, jazakallahu khairan. Saya doakan sampai hari ini. Maka saya mencari kesempatan untuk bisa cium Hajar Aswad. Gak ada kesempatan. Saya bangun malam-malam. Jam berapa dulu saya nggak ngerti. Jam 2 atau jam berapa. Datang ke Ka'bah. Rame juga. Nggak bisa mencium Hajar Aswad. Terus caranya mencium gimana? Nah, caranya mencium, kata orang yang pernah datang ke sana. Dia cerita. Saya caranya mencium adalah Ba'da Isya saya tidak tidur. Pantulnya terus kapan sampai subuh. Kapan sepi di Ka'bah. Ternyata dia dapat sepi. Jam berapa sekitarnya? Nah, saya lupa dia jam berapa. Sekitar jam 12 sampai jam 1 kayaknya. Nah, maka kalau panjenengan pengen cium, apa? Jam berapa? Nah, berarti benar lagi. Jam 12 sampai jam 1 malam. Itu yang saya telat. Saya datangnya kan sekitar jam 2. Oh, udah ramai. Seandainya saya mau desak-desakan, bisa. Tapi saya nggak suka desak-desakan. Karena saya pakai fikihnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pilih tawaf yang khusyuk daripada desak-desakan sampai nyonyor bibirnya. Karena Ibnu Umar itu fikihnya bertolak belakang dengan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Umar tawaf harus cium Hajar Aswad, maka dia desak-desakan dan peduli. Pokoknya harus cium. Akhirnya bibirnya menyor. Karena didorong orang. Nah, saya pilih mana nih? Pilih Ibnu Umar atau pilih Ibnu Abbas? Kepribadian saya pilih yang santai-santai, yang tenang-tenang, yang khusyuk-khusyuk. Gitu. Nah, maka saya pilih udah nggak usah rebutan. Gitu. Daripada rebutan seperti ibadah royalnya secara cocok. Gitu. Karena ada dalilnya dari Nabi. Kalau tidak bisa mencium, cukup sentuh dengan tangan. Tangannya yang kita cium. Kalau tidak bisa kita sentuh dengan tangan, sentuh dengan tongkat. Tongkatnya yang kita sentuh tadi, kita cium. Kalau tidak bisa sentuh dengan tongkat, kita cukup berisyarat dengan tangan. Tapi jangan dicium. Kenapa? Tidak ada yang menempel ke batu hajar tersebut. Jadi tingkatannya 4. Cium langsung, sentuh dengan tangan, sentuh dengan tongkat, atau tidak usah disentuh tapi berisyarat saja. Rasulullah adalah orang nomor 1
Waktu itu beliau ngalah, tidak mencium Hajar Aswad. Beliau hanya menyentuhkan tongkat beliau. Bayangkan nih, Rasulullah itu orang nomor satu. Andaikan beliau cium itu bisa. Beliau andaikan cium 7 kali, sangat bisa. Karena pasti orang-orang Pak, memberikan tempat kepada Nabi. Tapi Nabi mengajarkan supaya tidak desak-desakan. Nah, maka Nabi cukup pakai tongkatnya, tongkatnya beliau cium. Baik, kita lanjutkan di sini. Qabbalan, dicium. Mencium Hajar Aswad itu bukan berarti Hajar Aswad memiliki satu nopo nih, kemampuan luar biasa. Bukan. Makanya Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad mengatakan, saya tahu kamu batu, kamu nggak bisa berbuat madorot, nggak bisa memberi manfaat. Kalau Nabi tidak cium, saya juga nggak cium kamu. Ini saya tidak Umar kenapa kok rewel begini dalam tanda petik ini? Kenapa tidak ngomong kayak gini? Karena Sayyidina Umar tahu pada musim haji itu yang datang itu orang campuran. Orang yang sudah paham agama datang, orang yang tidak pernah haji juga datang. Maka Sayyidina Umar firasatnya mengatakan, saya khawatir kalau orang-orang yang tidak pernah haji melihat saya mencium Hajar Aswad, dikira Hajar Aswad itu punya kehebatan sebagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dia teriak-teriak begini ini supaya orang-orang yang haji yang bodoh-bodoh itu paham semuanya. Ini bukan karena dia punya kekuatan, bukan. Dan ternyata terbukti sekarang Pak. Banyak orang datang ke Mekah, baru gunting. Ketika tawaf, apa yang dilakukan? Guntingi bajunya Ka'bah. Orang genah tenang lagi. Dianggap itu punya jimat. Nah, dibawa pulang ke rumah. Nah, ini kan wong sesatnya itu begini. Nah, maka Sayyidina Umar itu ternyata Masya Allah, firasatnya jauh sekali. Di masa itu tidak ada orang melakukan seperti itu. Tapi ternyata firasat beliau terbukti hari ini. Orang-orang pada nyobei bajunya Ka'bah dianggap punya kekuatan apa itu. Kalau dikantongi, mungkin nyetir mobil tidak akan tabrakan dan sebagainya. Orang genah. Nah, maka di sini Sayyidina Umar mengajarkan akidah kepada umat Islam bahwa yang bisa memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Adapun hadis-hadis berikutnya insya Allah di waktu yang lain ada sesuatu kita buka tanya jawab secara bebas baik berkaitan dengan tema maupun tidak.